Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi menjadi tersangka kasus penodaan agama. Kasus hukum ini dinilai bisa mempengaruhi dukungan politik partai pengusung yang disinyalir mulai berpikir ulang. Seperti penerimaan laporan polisi, resmi ditetapkan sebagai tersangka, calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama mengaku ikhlas dan memastikan tetap akan maju pada pemilihan gubernur. Meski ada suara-suara yang menuntut dirinya mundur dari pencalonan, Ahok tetap optimistis bisa menang pilkada dengan satu putaran. Untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Setelah melalui gelar perkara yang dilakukan terbuka terbatas, Rabu ini Bareskrim Polri meningkatkan perkara dugaan penodaan agama ke tahap penyidikan yang mengubah status Ahok dari terlapor menjadi tersangka. yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Kasus hukum yang menjerat Ahok juga membawa implikasi politik bagi partai pendukungnya. Sejak kasus ini bergulir, isu parpol pengusung Ahok akan menarik dukungan mulai berhembus. Namun, PDI Perjuangan menegaskan akan tetap mendukung Ahok meski ia berstatus tersangka. Kami tidak akan mundur satu senti pun walaupun Pak Basuki Cahayapurnama ini ditetapkan menjadi tersangka. Semuanya sudah transparan ya, walaupun kita paham kasus ini syarat dengan tekanan publik. Saya kira Pak Basuki Cahayapurnama juga sudah legowo dan ini juga pembelajaran yang penting bagi beliau bahwa bicara itu, mulut itu juga harus terkontrol dalam bicara. Kinerja aparat penegak hukum yang bergerak cepat memproses kasus dugaan penodaan agama ini patut diapresiasi. Kini seluruh pihak diharapkan bisa menerima dan menunggu proses hukum hingga tuntas tanpa menimbulkan kegaduhan baru. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Baik, langsung saja kami akan mengulasnya malam hari ini secara khusus bersama Irjen Polisi Boy Rafli Amar, Kadif Humas Polri, kemudian Asep Iwan Iriawan, Akademisi Hukum Pidana, lalu selanjutnya ada dari Ombudsman, Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, kemudian ada Ruhut Sitompul, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Pak Boy, selamat malam. Selamat malam. Pak Asep, Pak Ruhut, dan juga Pak Adrianus. Terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia Prime News. Saya ke Pak Boy terlebih dahulu, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, apa yang menjadi pertimbangan setelah penetapan status tersangka terhadap Ahok ini tidak kemudian dilakukan penahanan, Pak? Ini juga menjadi pertanyaan beberapa pihak yang sebenarnya ikut melaporkan. Ya. Pertama, perlu kita ketahui bahwa di dalam hukum acara pidana kita, khususnya pada pasal 21 ya, berkaitan dengan penahanan, bahwa setiap tersangka itu tidak wajib ditahan. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Oke. Dasarnya itu dulu tidak wajib. Dapat dilakukan penahanan ya. Yang kedua, Pak Ahok itu kita nilai kooperatif. Buktinya ketika belum dipanggil dia sudah inisiatif hadir. Artinya penyidik berkeyakinan bahwa kecil kemungkinan Pak Ahok itu melarikan diri. Ini memang subjektif penyidik ya? Penilaian subjektif penyidik demikian kepada Pak Ahok. Kemudian yang kedua berkaitan kecurigaan akan menghilangkan barang bukti juga tidak ada. Karena barang bukti sudah ada. Sudah di tangan kepolisian. Jadi tidak ada kekhawatiran masalah itu. Yang ketiga, Pak Ahok dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan. Kami yakin itu tidak mungkin. Dan alasannya? Ya, itulah penilaian subjektif penyidik ya. Jadi dalam hal ini penyidik juga sebenarnya juga telah melakukan suatu langkah yang tadi dijelaskan Kabar Eskrim adalah pencekalan. Itu juga sebagai salah satu solusi ya. Tapi dalam hal ini tanpa dilakukan penahanan pun kami berkeyakinan bahwa penyidik tidak akan kesulitan untuk melakukan pemeriksaan Pak Basuki Cahayapurnama.
kelak di kemudian pada saat dibutuhkan untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Nah, terkait dengan posisi Basuki Cahayapurnama ini yang menjadi calon gubernur atau kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta ini, apakah kepolisian berkoordinasi dengan KPU ketika akan melakukan pemeriksaan, karena ini kan terkait dengan jadwal kampanye, atau polisi berdiri sendiri, tidak mau tahu urusan di luar itu? Iya, pertama kita harus lihat proses hukum dan proses politik yang berjalan. Ini dua agenda kegiatan nasional yang memang tidak secara langsung ya berkaitan. Dalam Tidak khususnya, berkaitan maksudnya, ya. Iya, berkaitan secara langsung, khususnya dalam berkaitan kasus yang saat ini ditangani oleh Bariskim terkait dugaan penodaan agama ini. Jadi dalam hal ini terhadap agenda pilkada, kami melihat bisa berjalan secara simultan. Proses penyidikan berjalan, proses pilkada berjalan. Yang menyesuaikan Polri berkoordinasi dengan KPU atau KPU yang harus menyesuaikan proses hukum ini? Semua sangat fleksibel ya. Artinya kalau pilkada ini kan agendanya sudah jelas ya. Sudah ditetapkan oleh KPU, DKI, dan itu bisa menjadi rujukan. Menjadi rujukan bagi Polri. Jadi Benar. Polri yang akan menyesuaikan jadwal itu? Benar. Kampanye itu? Biar bagaimanapun hak politik Pak Ahok dalam kegiatan pilkada harus kita jaga juga. Artinya di sini hak politik Pak Basuki Cahayapurnama untuk menjalankan agenda pilkada itu juga tidak boleh terganggu. Oke, satu hal yang juga tadi disampaikan oleh Kapolri adalah tentang perbedaan pandangan penyelidik ketika akan naik status tersangka ini berbeda dan cukup tajam. Ya. Saya tidak ingin bertanya, saya belum ingin bertanya tentang di mana letak bedanya, tapi bisakah hal ini kemudian disampaikan terbuka kepada publik? Ya, jadi adanya perbedaan dalam pandangan ini. proses gelar perkara juga kebetulan saya hadir juga. Oke. Kemudian dia kan ada dua proses pengambilan keterangan ya. Ketika diperiksa di Bareskrim, Oke. dan yang kedua pada saat gelar perkara. Ya. Jadi memang perbedaan-perbedaan itu secara realita terjadi. Masing-masing pakar memiliki keahlian, latar belakang yang tentunya punya alasan tersendiri. Yang memang saat ini belum bisa kita ungkap ke publik. Oke. Tetapi Ini para itu pakarnya atau para penyelidiknya? Para ahli. Para ahli. Para Ya? ahli. Kalau penyelidiknya sebenarnya ada perbedaan pendapat tidak untuk menentukan ini naik status Termasuk ada juga, penyidikan atau- termasuk ada juga. Karena berpengaruh penjelasan para ahli itu Berpengaruh pada mereka, ya? berpengaruh terhadap pandangan penyidik terhadap perkara ini secara Penyidik, keseluruhan. ya. Nah, dalam hal ini karena ini fase penyelidikan termasuk masa penyidikan, Ya, ya. tentu menetapkan status penyidikan dan kemudian berharap perkara ini akan maju ke pengadilan, ini adalah suatu kondisi yang menurut hemat penyidik semua nanti akan bisa menilai masyarakat. Karena kan kalau pada tahap peradilan kan di negara kita ini bisa diakses oleh media ya. Tapi biasanya untuk sebuah gelar perkara kemudian bahkan menyampaikan ada perbedaan pandangan antara penyidik tersebut, itu sebuah hal yang wajar tidak sebenarnya? Wajar. Wajar Karena saja, wajar. tidak menyalahi. Tidak bisa dikatakan menyalahi. Bagaimana kita menyalahi para pendapat ahli? Karena kan mereka perspektif keilmuan mereka, Maksud saya pemahaman perbedaan mereka. pandangan di antara penyidiknya ini kemudian diungkapkan ke publik bahwa ini naik status penyidikan, tapi memang ada perbedaan pandangan penyidik bahwa ini harusnya naik atau harusnya tidak naik begitu. Maksud saya prosesnya ini Pak, itu menyalahi tidak kemudian itu disampaikan terbuka? Oh tidak masalah. Sama juga, tapi kan substansi tidak dijelaskan. Tapi inilah semangat transparansi, kondisi fakta yang ada, realita yang ada, yang tentunya jadi bisa mewarnai ya. Oke. Apabila kelak ini maju kepada suatu proses persidangan, dan tentunya publik bisa menilai juga. Maksud kami ikut menilai, melihat kondisi fakta sebenarnya seperti apa. Oleh karena itu proses hukum yang berjalan ini kami menghimbau untuk kita hormati. Ya, baik. Biarlah proses penyidikan ini berjalan secara profesional, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oke. Semangatnya adalah ingin mencari fakta yang objektif untuk mendapatkan suatu keadilan yang seadil-adilnya ya. Oke, bagi ya. masyarakat. Semangat transparansinya tentu sangat diapresiasi. Tapi dalam hukum pidana sebenarnya seperti apa sih dalam sebuah proses hukum, Pak Asep? Apakah memang semua hal karena mentang-mentang ini dituntut terbuka,
kita khawatir semuanya nanti malah dibuka gitu. Yang seharusnya ada dinamika yang tidak boleh ditunjukkan kepada publik misalnya. Seperti menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara penyidik. Asasnya ini Mas Indra, asasnya itu tertutup, namanya penyelidikan untuk mencari kan, pasti rahasia, nggak mungkin buka-bukaan kan, itu prinsipnya. Tapi kan kita bisa memahami, ketika Pak Tito mengatakan ini tidak wajar, saya masih ingat sekali 3 kata itu, ini tidak wajar, ini eksepsional, ini demi transparansi. Tapi kita bisa menyaksikan kan, begitu dibuka, walaupun terbatas, orang jadi tahu. Bahkan yang sifatnya rahasia, yang kalau di kalangan hakim, ketika musyawarah dan keberatan disenting. Pak Tito ketika Bareskrim Pak Adidono mengatakan ada perbedaan yang tajam, kemudian Pak Tito juga menjelaskan yang harusnya rahasia disampaikan kan. Nah sekarang ini luar biasa bagi saya gitu kan. Aturan betul, tapi kita kan memahami pasal 5 butir 4 tuh penyelidik bisa mengadakan tindakan-tindakan lain. Itu ada 4 alasan. Itu saya dibenarkan secara hukum dalam keadaan memaksa demi penghormatan penghargaan terhadap ajasi manusia, ajas praduga tak bersalah. Jadi ketika ini disampaikan dan ajas manfaatnya lebih berat daripada mudaratnya, dan faktanya kata coba, saya pikir maaf Pak Boy, bukan depan Pak Boy. Bayangkan tidak pernah saya pikir, saya nggak tahu Pak Boy mungkin punya data. Ketika ada suatu perkara digelar perkaranya, ada ombudsman yang tidak kaitan dengan institusi mengatakan apresiasi, ada eksternal yang lain Kompolnas apresiasi. Kompolnas, Yang lebih menurut saya mungkin maaf ya Pak Ruhut, gila kali ya menurut saya yang diusung oleh beliau ini gitu kan. Coba sebelum dinyatakan siap jadi tersangka, siap di penjara, padahal belum dinyatakan dengan ikhlas. Coba itu kan berarti secara lihat teori hukum substansinya, strukturnya tinggal satu, budaya hukum masyarakat. Ada yang harus menghormati. Ketika para pihak penyelidiknya menyatakan kepenyidikan sesuai dengan aturan dan kita bisa memahami apa yang dijelaskan kalau sejak awal Kapolrinya menyatakan ini saya sampaikan semuanya, bayangkan kan tidak pernah kepolisian selama ini menyatakan ini aturan tapi kami harus melakukan ini ya, dan itu sudah dibuka, dia menerima, semua menerima. Siapa sekarang perkara yang semua pihak tidak menerima? Kasih contoh, biasanya yang namanya gubernur, namanya pejabat, begitu mau dinyatakan tersangka, jangan kalau oleh polisi, oleh KPK yang banyak dukungannya, pasti kabur, pasti melarikan diri, pasti melawan, siap di pengadilan. Saya pikir ini tinggal satu lagi, budaya hukum yang harus kita lakukan ketika penyidikan sekarang kita mulai. Kita harap nanti di penuntutan juga kita akan tepat di pengadilan. Jadi saya sedang senang hati ini, biar nanti di pengadilan. Dan kebetulan jatuhnya di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara ketua pengadilan yang betul-betul saya tahu persis. Punya integritas, punya moralitas, punya intelektualitas. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya kan memang pertama kali baru dilakukan semuanya oleh polisi. harusnya masuk Artinya kondisi luar biasa ini apakah memang karena kemudian kita tidak menuding, tapi justru polisi tertekan dengan kondisi ini? Saya pikir kan udah dibuka semuanya. Justru kan kalau dibuka ini, gini, kalau misalkan Pak Ahok ini dinyatakan tersangka, kesannya kan ditekan. Kalau Pak Ahok kan dinyatakan intervensi, kan dibuka. Ahli berbeda, penyelidik berbeda. Ini alasan yang sebenarnya tidak kalau saya menggunakan istilah Pak Kapolri, tidak wajar, tapi eksepsional. Ini luar biasa gitu. Tapi pembelajaran tadi bilang kembali ke manfaatnya. Semua mengetahui. Jadi kalau ada pihak harusnya ada yang keberatan kan? Bayangin ya, harusnya keberatan nih grupnya beliau ini. Tapi malah dengan senang hati, dengan ikhlas saya terima. Ayo kita di pengadilan. Siapa coba? Perkara mana saya tunjukkan kepada saya yang bisa sama seperti begini? Nggak ada. Saya juga kaget gitu. Saya juga bingung gitu. Dari mana bisa terjadi demikian? Padahal biasanya orang nggak percaya sama polisi. Dibuka semua sekarang. Tapi maksudnya khawatirnya dengan niat yang baik membuka itu agar transparan karena eksepsional, tetapi tidak melanggar kaidah-kaidah yang ada. Sekarang saya tanyakan, yang dilanggar apa? Ajas sudah terpenuhi, asasnya kan tertutup. Nah ketika tertutup ada dikhawatirkan, ya ada kecurigaan, tekanan, ada intervensi. Pak Kapolri sudah menjelaskan, mengakui ini tidak wajar, ini eksepsional, ya demi transparansi itu asas semua kan. Asas mana yang dahulukan? Kembali asas kita sila-sila pertama Pancasila kan, musyawarah manfaatnya harus didahulukan, ajas manfaat dari mudarat itu. Ketika dilakukan manfaatnya apa? Tujuan hukum itu kan kepastian, keadilan, kemanfaatan. Manfaat jelas, nggak ada keberatan. Kepastian aturan main legalitasnya dilalui, ya keadilan. Nanti keadilan dapatnya di pengadilan dong. Ketika polisi menyatakan ini tersangka, kan baru tersangka diduga, belum tentu kan. Nah sekali lagi masih ada tahapan sebenarnya, ada SP3. Tapi kan kalau Pak Kapolri menyatakan kita di pengadilan nggak mungkin dengan SP3 kalau begitu kan, apapun alasannya, walaupun ruang itu ada. Pra-peradilan tidak dilakukan kan, walaupun sekarang udah ada contohnya kasusnya Pak Sarpin kan dan kawan-kawan. Ada sepertinya semua sudah memandang jauh ke depan langkahnya, tahapannya, padahal ini masih baru naik ke penyidikan begitu. Apakah karena saking luar biasanya kasus ini sehingga dari pihak Pak Ruhut menyatakan tidak keberatan, bahkan sudah menyatakan tidak akan mengajukan pra-peradilan? Ini yang justru menjadi kemudian tanda tanya. Kami akan segera kembali mengulas hal ini setelah jeda berikut.
Baik, sudah bergabung saat ini juga narasumber yang baru hadir saat ini adalah Novel Bamukmin, anggota Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA, sekaligus salah satu pelapor kasus penodaan agama ini. Selamat malam, Pak Novel. Terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Baik, karena ada Pak Novel sekarang menjadi pelapor, saya ingin tanyakan tanggapannya. Jadi ini sudah menjawab kerisauan teman-teman pelapor ini ya? Status Kalau tersangka saya ini? lihat ini masih setengah hati lah gitu. Kenapa setengah hati? Masih belum tuntas penyelesaian ini karena kita meminta untuk tersangka ini yang sebagaimana biasa tersangka itu sudah harus ditahan. Kami atau maaf HMI yang kemarin itu 4 November melakukan aksi itu tersangka ditahan. Sementara ini tersangka kok kagak ditahan. Itu menjadi pertimbangan penyidik, menjadi pertimbangan kami kembali. Nah, itu pertimbangan penyidik bahwa pertimbangan penilaian subjektif begitu tadi, bahwa tahan atau tidak tahan itu sudah memenuhi beberapa penilaian tadi, diantaranya bahwa yakin tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan juga tidak akan mengulangi perbuatannya. Betul. Bagaimana Anda melihatnya? Itu bukan setengah hati. Jadi kalau kita lihat ini mengenai kasus-kasus yang ada itu semua berdasarkan jurisprudensi itu semua ditahan. Nah ini ada perbedaan. Jadi aspirasi umat Islam ini hanya sedikit terobati. Belum seluruhnya ini yaitu terobati dengan tuntas. Apa yang Anda harapkan kemudian agar ini tidak disebut lagi setengah hati? Polri sudah membuka misalnya gelar perkara terbuka terbatas, pendapat ahli juga sudah diberikan tempatnya begitu. Salah satunya adalah Rizik gitu, Habib Rizik. Betul. Jadi memang kami memberikan yang penghargaan yang begitu luar biasa terhadap institusi kepolisian yang berani menggelar perkara ini secara terbuka. Di situ jadi jelas dan terang kedudukan posisi hukum masing-masing, yang mana kemarin juga saya hadir itu mayoritas daripada juga saksi ahli agama juga sepakat semuanya 100% bahwa Ahok bersalah, bahwa Ahok menistakan agama. Begitu juga ahli bahasa. Kemudian juga ahli pidana dari 4 yang ada 2 juga menyatakan ada unsur pidana. Ini kan sudah cukup. Nah, untuk Ahok ini jangan lepas. Artinya disamakan sanksi hukum dari sebelum-sebelumnya. Ada Lia Eden, kemudian juga ada Ahmad Musade, kemudian ada Yusman Roy, kemudian juga ada Arswendo, kemudian juga ada yang di sekitar sebelum ini 2016 yang membuat lafaz Allah di sendal, itu semuanya udah tersangka dipenjarakan. Langsung ditahan? Langsung ditahan. Mungkin Pak Boy bisa menjawab ini Pak Boy. Disebut setengah hati bagaimana Pak Boy? Ya wajar saja nilai-nilai seperti itu. Tapi kembali kepada keyakinan dari penyidik bahwa untuk tidak melakukan penahanan itu adalah langkah yang terbaik ya, dan apalagi kita ada langkah pencekalan ya. Jadi pencekalan juga sudah akan diajukan rencananya besok. Jadi ini adalah suatu penilaian yang subjektif lah, penyidik yakin. Jadi proses hukum bisa berjalan. Yang terpenting proses hukum ini bisa kita laksanakan dengan secepat-cepatnya dan seprofesional mungkin. Itulah nanti akan dilihat. Jadi tentu kita tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah ya. Jadi seorang akan dinyatakan bersalah apabila itu sudah ada putusan dari pengadilan nanti. Baik, saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, Anda melihat seluruh jalannya proses ini, kemudian bahkan kalau dilihat biasanya polisi tidak melakukan hal ini dalam sebuah penegakan hukum, dalam sebuah proses penegakan hukum dari mulai penyelidikan kemudian penyidikan. Ini bahkan Kapolri mengungkapkan ke depan publik karena saking dimintanya untuk transparan, bahkan menyampaikan bahwa ada perbedaan pendapat antara penyidik atau penyelidik begitu yang sangat tajam. Mungkin tidak Ombudsman melihat ini boleh terbuka tapi jangan kebablasan sesuai dengan koridor yang ada begitu. Anda melihat seperti apa Ombudsman? Ya kami terus terang itu rapat 2-3 jam itu sebelum datang ke acaranya Pak Boy ini gitu. Mengapa demikian? Karena kami kan pendekatannya adalah ada nggak pelanggaran administratif dalam hal ini, administratif dalam arti yang luas ya. Ada nggak prosedur yang dilanggar dan seterusnya. Nah, dilanggar memang tidak karena tidak diatur gitu ya. Tetapi juga di pihak lain kalau kita bisa mengenai budaya hukum kita, maka
maka pembukaan kasus itu biasanya ditunggu di akhir, di pengadilan. Jadi rights for the public to know itu adanya di pengadilan. Nah, ketika kemudian dibuka sedini ini, maka pasti ada implikasi kan begitu. Implikasi itu sudah dihitung belum oleh Polri. Maka kami sempat berpikir pada malam hari ketika kami terima surat undangan, kita ketemu dulu dengan pimpinan Polri untuk melihat ada nggak implikasinya. Sebab begini, kalau misalnya kita bicara mengenai kasus narkotika, maka pasti ada unsur jebakan, ada unsur misalnya undercover buying di mana nggak boleh itu diberitahu kepada publik. Bayangkan misalnya ada informan polisi gitu, kemudian diungkapkan kan bunuh diri namanya kan gitu ya. Nah, andai kan situasi yang sama terjadi pada kasus ini, kan juga bunuh diri kan gitu ya. Nah, tapi kekhawatiran kami itu kelihatannya tidak. Mengapa? Karena dari penampilan dari para penyidik ya ketika memaparkan resume kesaksian, kelihatannya lebih kepada debat intelektual nih ya. Bagaimana menafsirkan tapi Anda melihat setelah ini dilakukan ada implikasinya tidak? Sudah ada implikasinya tidak? Kelihatannya tidak, tapi justru pada apatan kami justru pada dalam konteks yang besar bahwa ketika pimpinan sidang itu meminta masukan, banyak dari pihak terlapor maupun pelapor yang kemudian memberikan opininya, memberikan emosinya, sesuatu yang tidak bermakna secara hukum karena yang diminta oleh para penyidik adalah, karena ini kan forum penyelidikan, yakni sesuatu yang memberi input pada pemahaman mereka tentang kasus, bukannya lagi retorika kan gitu ya. Nah, jadi memang ini suatu pembelajaran bagi kita ketika masyarakat luas yang bisa dikatakan sebagai lay people, orang biasa, masuk dalam satu forum hukum, tentunya harus tadi betul-betul tahu bahwa mana yang penting, mana yang tidak secara hukum kan begitu. Iya. Baik, tetapi kemudian ini ada, sejauh ini Anda belum melihat ada implikasinya dilakukan terbuka, terbatas seperti ya, saya harap bahwa ketika ini menjadi satu presiden bagi yang lain, maka Polri perlu segera membuat regulasi. Jangan sampai ketika nanti misalnya Pak Ruhut ada klien dan kemudian lalu minta hal yang sama, wah nggak bisa nih, kenapa pada yang ini bisa, kenapa pada yang lain tidak bisa. Maka segera perlu dibuat regulasi. Sebab begini, desakan terkait dengan keterbukaan informasi publik itu ya, itu kuat sekali. Akuntabilitas itu segera diminta sepagi mungkin. Nah, tapi tentu pada kasus apa, pada situasi apa gitu ya, itu perlu diatur. Kalau disebutkan Pak Asep tadi eksepsional tadi, bisa tidak dijadikan alasan tidak bisa masuk eksepsional misalnya Polri segera dijelaskan mengenai apa itu eksepsional. Apakah harus terkait dengan konteks agama saja ya, atau terkait dengan public order pada umumnya gitu. Nah, yang kedua adalah yang juga menarik bagi saya adalah bahwa sebetulnya dengan gelar perkara yang terbuka dan tertutup ini, sebetulnya banyak sekali menepis bahwa Polri itu diintervensi. Polri itu ditekan. Poinnya ya maksudnya ya? Ya, karena ternyata memang ada masalah hukum di sana. Di mana ada masalah, di mana memang Pak Basuki itu kena pasalnya, begitu ya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Polri itu yang harus karena takut ada tekanan publik, kelihatannya tidak ya. Jadi memang secara normatif, secara formil itu kemudian memang wajar lah kalau kemudian ada suatu putusan yang seperti yang sekarang terjadi gitu. Oke, baik Pak Ruhut, ini bicara dampak kepada calon yang Anda dukung begitu. Anda tadi saya lihat juga dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ahok, Basuki Cahayapurnama begitu dengan Pak Jarod, Anda juga ikut berbicara di situ. Anda mengatakan bahwa hal ini tidak berpengaruh pada elektabilitas Ahok, bahkan Anda sampai kemudian yakin menang satu putaran. Saya sebelum bicara soal optimisme itu, saya bicara mengapa kemudian ini kaitkan hal ini dengan soal kontestasi Pilkada DKI bahwa akan menang satu putaran tiba-tiba. Kita harus bicara selain hukum yang kita perdebatkan, ada namanya hukum alam. Ya, itu dari Yang Maha Kuasa Tuhan. Dengan kejadian ini kami mengalir saja, orang mau ngomong apa, kami berserah kepada Tuhan dan kami pasrah, kami hormat kerja profesional Kapolri, Pak Tito, Pak Aridono, Komandan Reskrim, ya Pak Boy sebagai juru bicara, ya kami mengalir aja kok, ya. Dan apa yang terjadi saya tadi bicara hukum alam, saya orang yang paling rajin di posko kami. Tadi ribuan orang datang mengatakan Pak Ahok maju terus. Saya tadi sengaja tes on the water. Saya dari Mabes Polri tadi kemari jalan kaki. Saya sambil ke warung saya pakai baju saya. Ya. Apa yang terjadi? Bang Ruhut, salam 2 jari. Kami tetap Ahok. Ahok sekarang teraniaya. Ya, ini jalan Tuhan kok. Jadi kami udahlah, apapun mau dilakukan
kepada Ahok, yang jelas kita negara hukum, ada undang-undang pilkada, ada film Prambors, maju kena, mundur kena. Ahok tidak seperti itu. Ahok sudah tidak bisa mundur. Dia akan maju terus. Ya. Dengan dia maju terus, insya Allah Tapi kalau kami sudah bisa ada yang merebut minta kemenangan tadi, ini. Kalau sudah ada yang minta tadi sebaiknya seharusnya ditahan mengacu pada kasus-kasus yang lain bagaimana? Jadi ada pepatah kita, dikasih hati minta jantung. Betul nggak? Maksudnya seperti apa itu? Ya, terjemahkan Yang menuntut- aja. yang menuntut ini. Enggak, aku nggak ngerti lah itu. Aku hanya bilang pepatah. ya. Begitu Ya, tidak, Pak tapi Novel? kita ini negara hukum. Iya. Ya. Jadi paling tidak kita bangga Bapak Presiden kita ingin menegakkan hukum-hukum sebagai panglima dan beliau tidak mengintervensi. Ya, saya dekat dengan Presiden. Oke. Sekarang jadi terang benderang sampai ada yang mengatakan lebaran kuda. Ya. Ya. Nyatanya polisi kita sudah bekerja dengan baik sekali. Begitu juga Pak Profesor, ya. Begitu juga para pengamat lainnya yang ikut diundang, semua sudah melihat kejadiannya. Pak Ahok pernah sedikit menyindir juga bahwa yang harusnya yang mengatakan lebaran kuda itu bisa dilaporkan ke soal penistaan agama. Pak Ruhut melihat itu perlu tidak dilakukan? Jadi udahlah, kalau bicara Ahok ini, ya, Ahok juga manusia kok. Kurang apa sih Ahok? Ahok, kafir kau, Cina kau, apa segala, dihina-hina agamanya. Dia senyum saja kok. Oke. Jadi udahlah. Baik. Ya. Ya. Kami taat dengan hukum, kami hormati apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolri, Bapak Reskrim, begitu juga Pak Boy. Ya. Ya. Kami hormati itu dan terang benderang kita bangga punya presiden, dia tidak intervensi, ingin menjadikan hukum panglima. Sekarang ini udah di ranah hukum. Ya. Baik. Dan tapi Baik. tolong ingatkan, kita semua sebagai negara hukum ada adigium, presumption of innocence. Oke. Praduga Baik. tak bersalah. bersalah. Baik. Ya. Biar aja lah mengalir ya. Kita Ya. tunggu. Oke, Pak Boy, saya ingat juga kata Kapolri yang menyebutkan bahwa proses ini akan dikerjakan dengan cepat. Kalau sebelumnya kan ada telegram Polri kalau tidak salah ya, yang menyebutkan bahwa kalau ada kasus pidana dalam satu kandidat ini di tengah proses yang sedang berlangsung, maka dikesampingkan dulu setelah pilkada baru bisa dilanjutkan begitu. Ini apa yang menjadi pertimbangan signifikan sehingga kemudian aturan ini dikesampingkan? Ya pertama itu memang STR itu ya, surat telegram. Surat telegram itu ya. untuk pilkada serentak 2015 yang lalu ya. Jadi Pak Kapolri tidak memilih untuk mengikuti kebijakan di tahun 2015 itu dalam proses hukum ini. Demi apa, Pak? Kita harus menyadari eksepsional tadi juga dikaitkan dengan pertama kasus ini menjadi perhatian publik ya. Kemudian kan timbul berbagai kecurigaan. Jadi proses hukum menurut hemat Polri itu adalah jalur yang terbaik untuk menepis berbagai dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan. Jadi semangatnya adalah berkaitan dengan masalah menempuh jalur hukum untuk semuanya menjadi terang benderang ya. Artinya tidak ada kecurigaan, tidak ada hal-hal yang berprasangka buruk lah. Jadi prinsipnya Polri proses hukum yang dijalankan inilah langkah yang terbaik. Itu adalah menurut ini kita ya pendapat. Coba Pak Asep, kita lihat ya ada banyak hal tadi yang menjadi eksepsional. Bahkan sekarang surat telegram itu dikesampingkan demi kasus ini. Ini sangat istimewa berarti Pak Asep. Gini, kan itu telegram kalau saya 2014 juga ada, jadi sebenarnya harus dikesampingkan dalam pilkada. Tapi kan kembali ketika Polri kembali kepada aturan undang-undang yang lebih tinggi, itu kan aturan internal. Kalau di kepolisian ada Perkap, ada TR, di Kejaksaan ada surat edaran, di Mahkamah Agung ada Perma, ada SEMA mengatur iterannya. Nah, kembali kan orang menuntut sekarang proses hukum. Kembali kitab sucinya kan adalah KUHAP. KUHAP itu ada di pasal 3 legalitas. Itu aturan main. Peradilan menggunakan undang-undang ini, ada kata ini. Ya kalau gitu aturan-aturan di bawahnya sebenarnya tidak pernah bisa berlaku dengan baik kalau di atasnya. Kan ketika ada penyelidikan, penyidikan, internal mereka akan di Mahkamah juga sama, di Kejaksaan juga sama aturan itu. Itu sudah dilakukan sekarang untuk penetapan sebagai tersangka. Kan itu menggunakan itu. Apa yang disebut penyelidikan itu, melakukan tindak pidana, menemukan tersangkanya, sudah dilalui kan. Nah,
Itu yang telah ditentukan gitu. Nah, teman saya mengatakan sekarang kan dijelaskan juga kenapa nggak ditahan juga dijelas dari kata dapat pasal 21. Malah ada pasal kan baru hari itu ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin mah kan belum proses justisia, baru keterangan belum proses justisia. Bagaimana kemarin ditetapkan mau ditahan dong kemarin bisa proses justisia. Bahkan ada keterangan, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi, tersangka harus diperiksa dulu, baru saksi dipanggil dulu. Jadi belum dipanggil kok Pak Ahok kemarin maju keterangan untuk penyelidikan. Itu dipahami. Hukum itu sekali lagi saya katakan, itulah tekstual, tidak ada penafsiran kecuali ditentukan dalam KUHP. Jadi jangan coba-coba keluar dari aturan KUHP. Kalau orang keluar KUHP, karena KUHP ini lahir karena apa? Perintah konstitusi 21 ayat 4 dengan undang-undang, bukan dalam undang-undang, itu perintahnya. Nah, kita kan sadar bahwa kalau kita memahami negara hukum acara itulah di KUHP. Selama KUHP belum dirubah aturan KUHP, dan kebetulan Polri menyatakan KUHP itu semua ada. Bahkan segala tadi yang tahanan itu tidak hanya di KUHP semua ada. Pedoman pelaksanaan KUHP 83 sampai terakhir pembahasan masih ada. Kemudian juga surat-surat edaran Mahkamah Agung itu ada. Tapi sekali lagi ini kewenangan polisi yang punya adalah hak subjektifnya penyelidik, hak subjektifnya penyidik. Kita hormati. Kalau kita mau diproses ya ada kedatangan dia yang tahu dan udah disampaikan kan. Saya juga kaget juga kok Kapolri kejelasin semuanya kan pasal itu. Nah kalau sudah dijelaskan oleh itu kita mau apa lagi? Baik. Begitu istimewanya saya ingin tanggap Pak Novel sebenarnya. Begitu istimewanya agar kasus ini benar-benar dikawal sekarang kok masih merasa setengah hati. Tapi tahan dulu ya. Saya ingin kembali ke Pak Boy. Pak Boy, juga Kapolri menyebutkan ini akan digelar di persidangan terbuka agar seperti kasus Jessica. Apa maksud dan tujuannya sebenarnya, Pak? Maksudnya memang disitulah transparansi sepenuhnya. Kan ini terbuka terbatas ya. Tidak khawatir nantinya ketika, kan kita tahu di kasus Jessica kemudian banyak kritik yang datang juga, persidangan dibuat terbuka, kemudian malah memunculkan polemik di luar, benar salahnya belum tentu di persidangan belum diputuskan, di luar masyarakat sebenarnya yang satu mengatakan ini bersalah, yang satu mengatakan tidak bersalah, sudah ada opini-opini yang tidak khawatir menimbulkan kegaduhan justru, Pak? Tidak, justru kembali kepada masalah perhatian publik yang begitu besar. Harus disadari itu. Kalau media menyadari itu, harusnya bisa memahami langkah-langkah penyidik itu melakukan ini ya. Dan perkataan Pak Kapolri. Karena artinya di sini semua masyarakat nanti yang ingin tahu tapi sekarang belum tercapai keingintahuan itu karena memang terbuka terbatas, maka nanti persidangan itulah terbuka sesungguhnya gitu. Karena mekanisme itu dimungkinkan di negara kita. Sementara kalau kita terbuka pada fase penyelidikan ini, itulah yang kemarin sempat mengundang berbagai kritik. Khawatirnya begini, Pak, ketika terbuka detil demi detilnya kemudian, saking terbukanya menjadi semacam episode sinetron misalnya, jadi seperti itu. Kemudian di yang lain yang meyakini bahwa ini jelas bersalah, ini jelas bersalah, ternyata putusan pengadilannya kemudian tidak bersalah. Ini tidak dipikirkan dampak yang seperti itunya, Pak? Untuk menentukan salah atau tidak tetap hakim ya, bukan penonton ya. Dalam artian di sini bahwa masyarakat ini sebenarnya bagian dari upaya membangun suatu budaya hukum di negara kita, meningkatkan kedewasaan masyarakat ya dalam berpikir dalam format hukum. Baik. Artinya kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan di luar hukum. Ketika ada masalah hukum seperti ini, semua dituntut untuk respek terhadap hukum yang berjalan, apapun fakta-faktanya. Jadi pembelajaran buat bagi kita yang menonton juga. Belajar. Baik, kita akan break sejenak, tapi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Boy atas waktunya karena memang harus segera menyelesaikan berbagai tugas yang lain begitu ya. Terima kasih Pak Boy telah bergabung bersama kami, tapi kami masih akan segera kembali dengan topik ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya ingin lanjutkan dialog dengan memperkenalkan salah satu lagi narasumber yang baru saja hadir, Pak Robikin M. Has, Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat malam. Selamat datang Pak Robikin, terima kasih sudah hadir. Saya ingin lanjutkan terlebih dahulu, saya ingin minta tanggapan dari perspektif politik ketika Ahok yang menjadi calon gubernur kini ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Secara elektabilitas akan berpengaruh tidak, Mas Burhan? Tentu harus dilakukan survei terlebih dahulu ya. Saya tidak bisa mengatakan ada pengaruhnya secara negatif atau positif atau stabil atau stagnan tanpa melakukan riset. Kecuali kalau misalnya kita melakukan tebak-tebakan. Kalau sekarang saya belum bisa mengatakan itu karena datanya juga belum ada. Nah setidaknya kalau kita lihat
dari sisi politik, tentu sedikit banyak ada dampaknya. Tetapi seberapa besar dampaknya, kita harus lihat. Misalnya klaim dari Bang Ruhut akan menimbulkan efek melodramatik, memicu simpatik, itu juga harus dites. Itu kan baru hipotesis ya. Sementara mereka yang sebelumnya juga mengatakan ini akan menenggelamkan dampak elektoral seorang Ahok, itu juga harus diuji. Gitu. Jadi pada dasarnya kita tunggu, kita sendiri juga pasti akan melakukan survei di lapangan untuk mengecek data ini. Tapi setidaknya kalau kita lihat keputusan hari ini, ada dua istilah itu dalam politik hukum. Ada rule of law sama rule by law. Nah sepertinya keputusan hari ini itu lebih dekat ke yang kedua, rule by law. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi keterangan dari Pak Boy, ada exceptionalism, ada soal perhatian publik yang luas, kemudian ada STR yang terpaksa tanda kutip ya dianulir untuk menenangkan masyarakat. Itu bukan rule of law, itu rule by law. Jadi ada desakan publik yang sedemikian luas, apakah desakan itu ada unsur politiknya atau tidak, itu mempengaruhi sedikit banyak mulai dari proses penetapan maupun dalam proses tadi. Jadi kalau kita bicara hukum seolah-olah vakum dari politik, itu nonsen. Itu hampir pasti adanya di surga itu gitu ya. Bahwa seolah-olah hukum tanpa jadi sudah kental alasan ini. 3 hari yang lalu sudah ramai bahwa seorang Ahok akan ditetapkan sebagai tersangka. Itu saja sudah menunjukkan bahwa proses ini tidak bisa lepas sedemikian saja dari persoalan politik. Nah masalahnya adalah, nah ini tugas dari Pak Asep, Pak Adrianus juga, sejauh mana proses itu tidak sampai kemudian membuat gitu ya proses hukum yang sekarang sedang berjalan itu makin jauh gitu ya dari proses legalitas. Nah termasuk juga kalau kita kaitkan dengan masalah politik ya clear, intervensi kan bukan hanya dari istana. Nah itu dia yang saya intervensi tanyakan. juga dari opini publik. Yang Anda lihat sekarang kira-kira Polri ini kemudian terintervensi tidak oleh opini publik tadi? Nah tentu ini ya apa namanya pakar hukum yang bisa mengatakannya. Tetapi tadi saya sebut rule by law-nya itu sudah apakah itu salah? Tidak salah juga gitu ya. Cuma kemudian kan orang bisa menafsirkan macam-macam nih sampai kemudian ada keputusan untuk coba kita buka saja. Tentu dengan skenario yang kita bisa perhitungkan itu bisa buruk bisa baik juga. Jadi dalam pengertian kalau dibuka sementara ini isu yang sangat sensitif, kalau skenarionya lebih optimistik, mungkin bisa jadi membuat masyarakat lebih melek, lebih transparan, bisa mengurangi kecurigaan. Tapi kalau misalnya kita memandangnya dari skenario yang lebih negatif, bukan tidak mungkin justru malah memicu perdebatan tanpa ujung, yang pada akhirnya malah membuat situasi yang awalnya diharapkan menurun, tensinya malah naik. Karena gitu. keinginan transparan, tapi malah kemudian karena sudah meyakini masing-masing begitu ya, bahwa yang ini salah, yang ini benar begitu. Cuma secara politik simpel saja Mas, ini bukan pidana pemilu kan, karenanya tidak bisa dianulir proses pencalonan Ahok karena sudah ditetapkan. Nah ini bukan pidana pemilu kan, begitu ya Pak Asep ya. Karena itu ya mau tidak mau harus ada sikap keloguan gitu ya dari beberapa pihak. Kan ada yang minta A sampai Z, cobalah kita cari titik kompromi. Ya, titik kompromi. Maksudnya A sampai Z ini maksudnya? Ada yang seperti Mas Novel merasa bahwa apa yang dilakukan oleh polisi itu setengah hati gitu ya. Ada Bang Ruhut yang mencoba menafsirkan dengan peribahasa sudah dikasih hati minta jantung gitu ya, meskipun nggak berani terus terang dia. Tapi poin saya coba kita cari titik temu. Jadi pada dasarnya adalah proses hukum, kemudian elit politik juga untuk sementara menahan diri karena bagaimanapun yang saya khawatirkan, saya kira nanti pihak PBNU bisa menambahkan, ini isu yang bukan hanya kental aroma politik, tapi juga bisa punya implikasi yang jauh lebih panjang, terutama fondasi kebinekaan dan kemajemukan kita. Jadi masing-masing cobalah untuk menahan diri, percayakan pada proses hukum sambil terus dikawal agar jangan sampai tadi terseret oleh arus, entah itu arus intervensi politik formal maupun informal. Pak Robikin, kira-kira dengan putusan, maksud kami penetapan status tersangka ini mampu akan menurunkan tensi yang belakangan ini meninggi atau bagaimana Anda melihatnya? Ya kalau kita
berdoman pada negara kita yang berdasarkan hukum dan bukan rektah semata, tetapi negara hukum yang demokratis. Begitu konstitusi dalam penjelasannya menyatakan, salah satu asas penting adalah asas legalitas. Salah satu di antara turunan dari asas legalitas yang konsep due process of law adalah bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipidana sebelum ada ketentuan yang mengaturnya. Mengenai delik ini jelas ada ketentuan yang mengaturnya, itu yang pertama. Yang kedua, selain asas legalitas yang tidak boleh dilupakan adalah asas yang lain, bahwa proses-proses pembentukan hukum atau pembuatan hukum dan penegakan hukum harus transparan. Artinya publik harus mengetahui proses-proses yang merunutnya. Nah, dalam kaitan dengan kasus ini, misalnya polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan keterangan-keterangan, 29 saksi fakta, keterangan yang dihimpun dari saksi misalnya, kemudian 39 dari ahli, saya kira itu kinerja yang harus diapresiasi. Kemudian pada akhirnya gelar perkara yang bisa diakses informasinya oleh banyak pihak dan itu menunjukkan bahwa polisi bersikap transparan. Kemudian menyimpulkan bahwa terhadap peristiwa ini diduga ada unsur pidananya. Karena itu Pak Ahok ditetapkan tersangka. Kalau kita beranjak pada prinsip negara hukum seperti itu, maka seharusnya tidak lagi ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan cara-cara di luar hukum untuk menyelesaikan persoalan. Jadi Anda menghimbau maksudnya tensi justru harus turunkan begitu ya? Kami berharap itu terjadi karena hukum sudah bekerja dengan baik dan kita semuanya harus percaya bahwa hukum memang betul-betul telah bekerja dalam kasus ini. Soal kemudian nanti setelah penyidikan ya, dan kemudian kontrol atas penyidikan itu dilakukan oleh negara melalui jaksa penuntut umum setelah penyidik mengirimkan SPDP misalnya, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, maka kemudian berikutnya di pengadilan ya kita serahkan pada hakim. Hakim harus independen. Kalau kemudian hakim itu independen dan kemudian menemukan titik equilibrium keadilan, baik dari sisi law in book maupun law in society misalnya, maka disitulah keadilan hukum bisa diwujudkan. Dan itu adalah harapan semua pihak. Oleh karenanya kami berharap bahwa seluruh pihak mendorong dan mempercayai proses. Jadi Anda setuju bahwa ini akan di persidangan yang dilakukan terbuka, Anda sangat setuju? Kalau yang dimasukkan terbuka itu adalah terbuka tanpa batas misalnya, kami termasuk yang tidak Kapolri menyebutkan terbuka seperti kasus Jessica. Kami termasuk yang tidak sependapat dengan itu. Yang dimaksud persidangan terbuka dan dibuka untuk umum, itu tidak berarti kemudian telanjang dan semua orang bisa menonton seperti drama. Kalau semangatnya transparansi agar semuanya bisa melihat? Transparansi itu kemudian ada ukuran-ukurannya. Dalam proses peradilan, transparansi itu adalah dibukanya dan dinyatakan persidangan untuk umum. Itu artinya bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan persidangan, dalam hal ini pelapor diwakili oleh negara, yaitu jaksa penuntut umum misalnya, kemudian terdakwa diwakili oleh lawyernya sebagai pembela umum misalnya, di situ bisa mempertarungkan gagasan, mengadu alat bukti, dan disitulah satu di antara prinsip keterbukaan pengadilan ketika bisa di. Jadi masyarakat pendemo yang waktu tanggal 4 November itu tidak semuanya merasa berhak untuk melihat? Berhak melihat, tapi kemudian silakan datang ke pengadilan. Tidak harus kemudian nonton di rumah atau bahkan nonton di, mohon maaf, di negara asing, kemudian lihat tayangan di televisi kita misalnya. Saya kira itu bukan pembelajaran. Tapi datang ke pengadilan kan pasti ada batasan jumlahnya, Pak. Tidak bisa kemudian semua yang merasa geram dengan hal ini kemudian datang ke pengadilan memenuhi ruang pengadilan. Iya, kita memilih hukum dengan civil law. Tentu kemudian konsekuensi dari hukum yang mengatur civil law juga harus diikuti. Baik, Pak Novel, jadi tanggal ketika nanti pengadilan disebutkan terbuka tapi ada batasan-batasannya, Anda setuju atau tidak? Dijawabnya nanti, kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
Sempat beredar isu bahwa jika kemudian dalam gelar perkara kemarin hasilnya tidak dinaikkan ke penyidikan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka akan ada demo besar pada tanggal 25 November. Saya langsung klarifikasi, sekarang sudah tersangka, masih akan ada demo 25 November itu seperti apa? Untuk 25 November ini kita juga belum jelas. Saya cari sumbernya juga belum ada ketetapan, cuman sudah telanjur rame di masyarakat. Jadi sebenarnya tidak ada rencana itu pun sebenarnya? Kalau rencana atau tidak rencana, saya belum pernah ada dengar kabar yang pasti. Cuman yang saya tanyakan kepada beberapa sumber, belum ada penetapan sampai saat ini gitu. Cuman masyarakat inisiatif sendiri. Karena mereka ini masyarakat inisiatif antusias. atau kabar burung yang sengaja dihembus-hembuskan untuk memanaskan kabar situasi? Burung nggak ada kabar burung. Saya langsung tanyakan ke pusatnya pada ulama-ulama, belum ada untuk sampai tanggal 25. Karena antusias masyarakat ini begitu luar biasa. Karena ini masalah yang sensitif, ya kan, berkenaan dengan agama, apalagi agama mayoritas yang oleh si Ahok ini dinistakan. Dan ini bukan baru pertama. Dan ini kita meminta kepada polisi untuk segera ditahan agar bisa menghentikan kegaduhan cepatnya. Karena setiap Ahok berkunjung di mana-mana sekarang udah disambitin. Kemudian kesian yang namanya yang Jarod ini yang nggak ikut dalam hal-hal kasus ini, kasus Ahok itu ketiban pulung jadinya. Disambitin juga kan kesian jadinya. Nah, makanya kita meminta ini untuk segera polisi ini. Maksud Anda justru Ahok lebih aman ditahan? Dijeblosin ke penjara, ditahan aman udah. Gitu. Kalau kemudian dinyatakan sudah tidak ditahan ini masih bisa menerima ataukah bagaimana? Atau ada langkah yang akan diambil? Ada langkah terus, upaya-upaya pendekatan-pendekatan di jalur hukum ini secara konstitusi. Terus kita berjuang untuk Ahok ini untuk segera bisa ditahan secepatnya. Karena akan juga menimbulkan dampak negatif yang luar biasa di masyarakat. Karena ini Ahok statement-statement tentang menjurus ke agama yang bukan dianutnya sendiri ini bukan yang baru. Dari tanggal 30 Maret 2016 sudah menyulut, udah membawa-bawa juga Al-Maidah. Kemudian tanggal 21. Jadi maksud Anda ini akan bisa diulangi begitu? Nah, ini akan terulang kembali karena Ahok nggak ada kapok-kapoknya gitu. Dari pertama tanggal 27 September, tanggal 8 di Balai Kota disebutkan lagi terus. Dan ini mulai dari tahun 2003 terus berkelanjutan. Berkelanjutan, itu lagi. Dan unsur sengajaan sudah jelas banget gitu kan dalam hal ini. Artinya Ahok ini orang nggak bisa ngerem. Nggak bisa ngerem apa yang dikatakan, apa yang diucapkan. Ini yang berbahaya. Ini suatu jadi penyakit buat bangsa Indonesia. Seharusnya diamputasi penyakit yang begini. Udah nggak bisa disembuhin lagi. Nah, amputasi aja udah masukin, tahan. Tapi kan ini untuk proses hukum sedang berjalan. Umat Islam. Ya kita hormati proses. Tapi ini Ahok yaitu nggak bisa mengontrol daripada dirinya. Karena kita lihat juga psikopat. Orang masyarakat juga. Orang kecil, rakyat kecil dicaci maki, diomel-omel. Sementara kan mereka butuh perlindungan. Datang ke Balai Kota bukan untuk dicaci maki. Akhirnya ini akumulasi daripada masyarakat yang ada dalam sejarahnya. Hanya Ahok yang disambitkan, yang diusir di mana-mana. Dan membuang daripada anggaran belanja daerah ini udah terlalu boros untuk pengamanan seorang Ahok yang ada menimbulkan kecemburuan. Jadi Anda tidak setuju juga ada pengamanan terhadap Ahok ini? Ya sesuai yang standar dengan calon gubernur yang lain. Jangan diistimewakan. Ini juga menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi sudah terlalu gaduh lah Indonesia ini Anda dibuat oleh seorang bahwa Ahok terlalu murah. Indonesia mempertahankan ada pengawalan yang lebih istimewa dari dua kandidat yang lain. Buktinya apa? Ahok kemarin ini 300 polisi dengan 1 barakuda, dua water cannon. Ini pengamanan lebih daripada presiden. Siapa Ahok ini? Seorang yang membuat onar sebegitu diistimewakan. Baik. Bagaimana tanggapan Pak Ruhut? Kalau disebutkan tadi justru lebih baik di dalam saja, ditahan begitu, ketimbang kemudian memberikan dampak seperti ketika melakukan kampanye justru dilempar warga, diusir warga. Bagaimana? Indonesia negara hukum. Ideologi kita Pancasila. Itu saya ingatkan. Kita tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Hormati hukum sebagai panglima. Polisi sudah bekerja dengan baik, apalagi kalau tidak puas, tunggu sidang pengadilan. Ini Kang Asep ini mewakili Tuhan di muka bumi waktu dia jadi hakim. Mantan ini, kita nggak percaya sama Tuhan. Ya, biarlah proses hukum, hormati aja praduga tak bersalah. Ya, tadi Pak Boy sudah baik sekali menjelaskan. Ya,
Di mana-mana Ahok diganggu, saya nemani Ahok nggak ada yang ganggu. Dia lagi itu aja orangnya. Ditanya KTP-nya, bukan. Janganlah bikin aku tertawa termehek-mehek. Siapa Ya, yang itu. Yang disebutkan nyatanya- tadi klaimnya ya, adalah ya, warga? bayangin aja Jarod, keren nggak? Ini masa meminta saya datang, kok Anda suruh pergi? Anda orang sini, rumahnya di mana? Di sono. Di mana? Di sana. KTP-nya mana? Kabur. Yang bukan orang situ. Secara Itu logika. fakta di lapangan. Oh itu TV, ulang-ulang semua TV. Itu Jarod. Udah itu kejadian Kebun Jeruk. Ya. Kebun Jeruk. Kan? Ini semua punya RT, punya RW nggak? Oke. Punya. Berani nggak gampar RT RW? Hah? Mana ada yang berani? Iya, iya. Kok digampar? Ya karena bukan orang situ, nggak tahu dia itu RT, nggak tahu dia itu RW. Kan itu aja logikanya kan? Ya udahlah, hormati aja, kita punya polisi yang tangguh. Jadi maksudnya kita ada punya orang-orang STN yang bayaran mahal. yang sengaja disebut. Iyalah, apalagi kemarin aja yang rame-rame itu kan nasi kotak datang terus. Nasi kotak Datang terus. Logistik. Ada lagi yang Orang-orang bilang kami punya sekian ratus miliar bisa bertahan 3 hari. Punya data yang berbeda tidak Pak Novel? Ini dia, Bukan, ini kan- suatu fitnah Anda. Ini ngomong di TV Ini kok. kalau orang umat udah turun, itu semua masyarakat yang dari 1000 perak sampai berapapun mereka akan saling berbagi, saling membantu. Inilah dia kebersamaan. Ini luar biasa dengan kasus penistaan yang dilakukan oleh Ahok ini tercipta luar biasa itu manusia, lautan manusia dalam sejarahnya hanya ini. Karena kenapa? Ini luar biasa. Itu kan Artinya, juga ada datang dari berbagai daerah. dari saat berbagai 4 November. daerah. Nggak, Semuanya tapi konteks yang kampanye mereka misalnya. sendiri, kita nggak pernah ada bayar dan membayari, kagak ada. Mereka sendiri yang makan-makan, yang kelaparan. Jadi mereka ini udah panggilan hati nurani. Sebegitunya Agim yang lembutnya luar biasa, Arifin Ilham yang lembut luar biasa bisa turun. Kenapa? Udah nggak kuat lagi menahan rasa daripada kelakuan mulut jambannya si Ahok ini. Tapi perlu saya luruskan ya. Kenapa Bapak Presiden, kenapa Mabes Polri, Pak Kapolri dan Pak Reskrim membuka ini biar transparan? Dengar nggak jal-jal kemarin? Polisi takut Ahok, polisi nggak meriksa Ahok. Kan polisi kurang apa? Ibarat melihat anak gadis, tolong lihat kronologisnya. Oke, iya. Bu Yani, Bu Yani. rame masalah ini setelah 10 hari. Rame, polisi langsung bekerja. Ya, Ahok tanggal 24 Oktober datang, belum dipanggil. 22 pertanyaan. Oke. Ya, setelah itu dipanggil secara resmi. 18 pertanyaan, 40 pertanyaan. Polisi itu udah bekerja, tapi nyatanya kita lihat polisi ini, tapi udah bagus lah ini jadi terang benderang semua jadi tahu. Oke, ya, jadi bagus ini, udah bagus lah ini. Hormatilah polisi, hormatilah aparat penegak hukum. Kalau kami begitu aja, ya apa yang udah dilakukan polisi, kami semua ikut. Indonesia negara hukum, jangan kita merasa kita polisi, jangan kita merasa kita hakim mengatakan orang salah. Hakim lah yang bisa mengatakan orang salah. Jangan semua kita mau jadi hakim, mau kemana kita? Anda setuju tidak persidangannya nanti terbuka seperti kasus Jessica? Kembali kita serahkan kepada tadi kepolisian, nyatanya terbuka tapi akhirnya terbatas. Hakim juga begitu. Patuhi aja semua aturan, jangan maunya kita bukan hakim. Ini kan rusuhnya, sukanya kan dari tadi Ahok salah. Emangnya lu siapa? Itu aja kalau saya. Oke, baik. Kalau Anda sendiri setuju, Pak Novel, terbuka terbatas ini ya kita setuju karena persidangannya nanti persidangan terbuka terbatas ini itu kita sangat, kalau memang sampai terjadi itu kita sangat, memang itu yang kita harapkan. Karena jangan sampai ini menimbulkan kegaduhan yang baru. Karena berkaitan ini masalah hukum yang ditarik-tarik ke arah politik. Padahal kita nggak pernah melihat ke arah politik, siapapun dia, jabatannya apapun dia, suku, bangsa, agama pun kita nggak pernah peduli. Melanggar hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya untuk bisa, jangan dibeda-bedain. Nah, itu yang kita mau, dan ini yang kita meminta kepada polisi untuk kita menghormati segala apa yang dilakukan polisi, itu kita sudah apresiasi yang begitu luar biasa, tetapi jangan tanggung-tanggung sekalian. Ini menjadi contoh, menjaga wibawa kepolisian.
Tanggung-tanggung tadi maksudnya tidak ditahan. Jangan setengah-setengah, langsung. Kalau memang udah tersangka seperti yang lain samain, jangan dibeda-bedain gitu. Jangan diskriminasi, jangan seperti pisau yang tajam ke bawah, puntul ke atas. Tapi kan Anda juga menyadari bahwa tentang ditahan tidak ditahan itu kan ada penilaian subjektif kan oleh penyidik. Itu Anda memahami soal itu kan. Artinya ada hal itu. Ya kita melihatnya yang secara umum saja gitu ya. Yang sudah berlaku yang apa yang ada di Indonesia ini jalankan. Gitu. Jangan membuat kebingungan di mana masyarakat, ya kan? Akhirnya masyarakat yang nggak terpenuhi daripada rasa keadilan ini akan nggak terpuasi. Akhirnya timbul kegaduhan baru lagi. Nah itu dia, unsur terpuaskan tadi, masyarakat terpuaskan ini kan belum tentu bisa segaris begitu Pak dengan penegakan hukum di pengadilan sebenarnya Pak Asep. Nah, ini perlu saya clearkan. Tadi Pak Kiai sudah sebagian ya. Ini supaya kita nggak negara beradab ya. Negara beradab itu ditentukan. Salah satunya peradilan itu terbuka untuk umum, open bar. Terbuka untuk umum itu dinyatakan dibuka untuk umum, tapi bukan untuk live. Bayangin. Di dunia manapun, termasuk Amerika yang sudah maju, hanya satu negara namanya Monaco. Ya, terbuka hanya satu, tapi negara-negara yang maju kagak ada. Nah, di KUHAP tuh tadi kembali ke ajas legalitas. Oh, hanya Monaco yang terbuka ya? Iya, salah satunya itu ya, satunya itu aja. Sekali lagi pada umumnya nggak ada, karena sistem yang dikatakan tadi pakai ada yang Anglo-Saxon sama kontinental. Tapi umumnya di publik ada juri itu lebih pahami. Ada kasus kemarin, ya kita juga saya sesalkan gitu kan. Tapi percayalah nanti pasti penonton kecewa, ya. Kan sudah diwakili publik ada di situ, dibuka di tempat umum. Jadi ruangan sidang, itu semua ada kan, mewakili kepentingan tadi yang lapor ada publik, yaitu ada Kapolri menyatakan ini berarti bagaimana Anda melihat? Jangan di asal mana sih, ada aja subjudis, jangan pembentukan opini publik. Di situ kewenangan polisi sudah menduga tersangka, ada proses yang dilewati sebenarnya, proses penuntutan, setuju jadi dakwaan, hadirkan. Nah, diwakilah kepentingan publik yang melapor tadi, ini loh. Nanti kan ada saksi, ada penonton juga yang lihat. Itu cukup di situ. Nah, sekarang sekali lagi itu ajas yang jangan dilanggar ya. Coba lihat karikatur kok nggak pernah ada kayak sidang-sidang kayak permain bola dari acara dari duha sampai acara sahur itu kan. Itu saya kira tuh janganlah diteori. Dan itu ajas yang sangat salah. Kalau orang mau menyaksikan, saksikan di ruang sidang. Tapi tidak boleh datang di ruang sidang. Kalau ruang sidang nggak cukup, kata pindah aja nanti ke Balai Senayan, gampang kok. Kalau ternyata itu tidak bisa memuaskan rasa penasaran publik bagaimana? Kan yang lapor sekarang udah jadi bentuk tersangka, bentuknya jadi dakwaan. Namanya juga penuntut umum, mewakili publik. Nah kalau nggak puas, ya puasin di kota. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Baik, saya sekarang ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, kalau misalnya nanti memang kemudian dilakukan secara terbuka peradilannya begitu ya. Karena saya berangkat dari pernyataan Kapolri yang sudah langsung lompat ke soal peradilan terbuka seperti kasus Jessica. Apakah ini nanti akan membawa dampak ke masyarakat begitu? Ketika yang sudah meyakini bahwa ini salah seperti mungkin Pak Novel, bahwa ini sudah salah gitu. Dengan referensi-referensinya masing-masing tadi. Sementara yang satu mengatakan tidak bersalah berdasarkan karena saking terbukanya. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ada kajian atau prosedur yang kemudian memang disalahi di sini? Ya paling nggak itu kerjaan baru bagi kami, mengatakan bahwa itu offside gitu ya. Untuk urusan apa Polri ngurusi peradilan? Jadi satu. Yang kedua, mumpung juga masih hangat soal kasusnya, tadi dikatakan mengenai bahwa ada perdebatan, ada ketidaksepakatan. Yang tidak sepakatnya siapa? Para ahli atau para penyidik? Oh, saat gelar perkara ini ya? Kalau para ahli tidak sepakat itu wajar sekali. Tapi kalau para penyelidik tidak sepakat, menurut saya kok dan itu kemudian dikedepankan kepada publik, mengesankan lebay ini, gitu ya. Bahwa ada yang tidak sepakat, lalu kemudian terpaksa dibuat satu putusan. Menurut saya memang mungkin penyelidik tidak sepakat karena memang beda-beda tipis itu. Kalau kita bicara mengenai soal sengaja, ya soal niat baik, niat buruk, soal mensreanya itu memang lemah sekali, masih bisa perdebatan. Tapi menurut saya janganlah kemudian dikedepankan. Itu satu. Yang kedua, nah memang benar bahwa kita sebaiknya harus sudah mulai memberi perhatian pada konteks penyidikannya. Karena sekali lagi, kemarin menarik bahwa pasal mengenai ITE itu tidak digubris. Yang digubris adalah pasal mengenai penodaannya. Padahal di situ menurut saya lemah. Karena tadi ada yang setuju, ada yang melihat bahwa di situ ada niat jahat, ada yang tidak. Jadi kalau kemudian di polisinya, ya saya tidak memakai kata-kata main ya, kemudian mengganti konstruksi pasalnya,
Maka kemudian pertama bisa kemudian lalu yang bersangkutan nanti naik ke penuntutan dengan pasal ITE saja. Yang kedua bahkan kemudian tadi nggak akan terus-terusan nggak akan disepakati oleh jaksa dalam rangka pelimpahannya. Yang ketiga, kalau kita bicara mengenai peradilannya, nah ini menarik juga nih karena pertama kalau kita bicara mengenai energi massa, energi orang itu umumnya sudah habis di awal, habis dilidik, ya kan? Padahal sebetulnya yang paling menentukan adalah di pengadilannya. Jadi menurut saya bagi orang-orang atau bagi teman-teman yang tidak happy begitu ya, cool down aja. Nanti pada saat di pengadilan silahkan nanti rame lagi. Jadi sengaja gitu dibuat rame di awalnya begitu Anda melihatnya? Bagaimana? Sengaja dibuat rame di awalnya supaya energinya terkuras di awal. Saya mengingatkan saya sebagai komentator atau sebagai pengamat bahwa sebetulnya jalannya masih panjang, jadi jangan sprint terus-terusan karena nanti pada dasarnya nanti sprint yang paling menentukan adalah di pengadilan. Demikian. Oke, baik. Mas Burhan, kira-kira kalau misalnya gambarannya adalah dibuka, peradilannya dibuka secara gamblang seperti itu, dengan mencontohkan kasus Jessica, kita tahu di kasus Jessica sendiri kan perdebatan publik diantaranya sudah meyakini bahwa yang ini salah, yang ini tidak ada bukti dan lain sebagainya begitu. Nah ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya tidak menurut Anda secara politik, misalnya kemudian nanti malah orang akan apatis mengikuti pilkada DKI karena ragu sebenarnya mau memilih kandidat ini, tetapi ada kasus ini sementara kandidat yang lain merasa bukan pilihannya begitu. Terlepas dari masalah legalitas seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, kalau misalnya sidang dilakukan secara terbuka, ada faktor sosial lain yang harus kita pikirkan secara matang. Kalau terkait dengan sidang terbuka Jessica, itu kan perdebatannya tidak sampai menyentuh masalah yang sakral. Prinsip. Kalau isu ini isu yang sangat sensitif. Kalau kemudian dibuka, meskipun ada perbedaan antara ahli tafsir A dengan ahli tafsir B, antara ahli bahasa A dengan yang B, tetap saja itu memicu emosi. Jadi bukan hanya kepala ini yang bicara, tapi soal hati yang kadang-kadang itu bisa menimbulkan efek yang mungkin sangat tidak bisa kita harapkan gitu ya. Jadi saya pribadi lepas dari persoalan legalitas tadi, ada persoalan sosial yang harus pertimbangkan, budaya, keagamaan yang harus kita pertimbangkan supaya jangan sampai masuk wilayah situ gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya di negara demokratis manapun itu ada semacam konsensus siapapun calon itu tidak boleh ditunda terlebih dahulu persoalan yang diduga punya unsur hukum. Kasus terakhir di Amerika Serikat itu kan ada masalah khusus ya, ada email. Surat dari Comey, dari Direktur FBI 11 hari sebelum pemilu yang kemudian terbukti menghentikan momentum Hillary Clinton dan Donald Trump menang gitu ya. Nah, itu kasus yang lama sekali tidak pernah terulang di Amerika. Sebelumnya pernah ada kasus sebelumnya karena dianggap melanggar konsensus. Dengan tetapkan sebagai tersangka itu pun sebenarnya Ahok itu secara politik sudah dirugikan. Bahwa kemudian kasusnya nanti mungkin disidangkan setelah pilkada pun, tapi cap tersangka itu secara politik, secara elektoral besar kecilnya punya dampak. Dan kalau yang itu apalagi kalau disidangkan secara terbuka. Penyambungan Mas Burhan kan, ini kan proses lama. Ya. Mungkin duluan kalau mungkin perkiraannya Pak beliau ini, kalau apalagi kalau menang misalkan kan, persidangan udah selesai. Ininya proses pilkadanya kan. Ini masih lama, ini kan 15 Februari. Ini dakwaan dan semua ini panjang ke pengadilan. Pengadilan itu prosesnya lama. Nah status Ahok ya bisa jadi gubernur, bisa enggak, atau prediksi dia enggak gitu kan, prediksi ini menang kan. Itu juga akan menarik nanti di sana. Nah tapi yang lebih menarik saya nanti ini kan proses politik jalan akan berakhir tanggal 15 Februari, sedangkan proses hukum masih panjang. Jadi tidak mungkin selesai sebelum enggak. Masih lama. Saya yakin 15 Februari, kalaupun sampai di pengadilan belum tuh diputus. Apalagi kalau lihat data 39 ahli, 20 saksi ya Pak Kiai, kapan selesainya? Belum lagi bicara soal inkrah atau tidaknya kan bisa itu ada banding karena sebelum dinyatakan berdasarkan hukum tetap, Pak Ahok kalau kesakan menang ya, itu doanya Pak Ruhut pasti menang kan. Kalau sudah menang yang nggak bisa diganti, masih harus jalan sebelum BHT. Jangan-jangan nanti sampai kasasi tidak bisa diganti Mas? Karena Undang-Undang Pilkada 10 2016 maupun Peraturan Kapolri 12 tahun 2016 ya nggak bisa walaupun sebagai tersangka. Ya walaupun tadi mungkin beriringannya di politik. Dulu mungkin maaf ya, Pak misalkan. Dulu kan menganggap Pak Ahok jangan jadi
calon dengan dijadikan tersangka. Dia lupa ada Undang-Undang 10 2016 ada peraturan Kapolri pasal 88 tetapnya nggak bisa calon gubernur itu tidak bisa selama belum BHT yang nggak bisa. Proses dua rezim yang berbeda, rezim pilkadanya jalan tetap para kadal-kadal itu siapapun kadalnya kan, rezim khusus juga tetap jalan hukumnya. Nah jadi dua hal yang akan berjalan, malah hukumnya akan tertinggal. Ini udah jadi gubernurnya siapapun. Nah saya tak tahu nanti kalau Pak Ahok jadi gubernur, nah nggak tahu mas-mas ini gimana, karena mungkin Jakarta memilih Pak Ahok. Ini dugaannya beliau kan, dugaan ini biasa sebaliknya nggak tahu beliau nomor berapa, saya nggak tahu gitu kan. Saya bukan partai politik, nggak pernah urusan sama saya juga nggak ngerti, saya belajar sama Pak Burhan kalau politik mah. Saya bukan orang partai politik, maaf. Penyelidikan atau gelar kemarin itu membuktikan kalau kita bicara testing the water bahwa logika publik itu tidak sama dengan logika hukum. Nah, bahwa kemudian nanti dibuka lagi di fase penuntutan dan di pengadilan, menurut saya akan membuat satu social cost yang menurut saya nggak perlu. Jadi ada social cost yang tidak perlu ya? Ya tadi, ketika ahli hukum menguliti kata-kata membohongi saja, yang bagi orang hukum itu dingin sekali, bayangkan bagi orang yang mendengar di rumah, kan wah itu udah kemana-mana tuh. Gitu. Satu lagi nih, satu hal yang saya sesalkan dari proses ini, itu adalah menguatnya gejala anti-intelektualisme. Yaitu satu gejala yang yang mengabaikan soal data. Jadi upaya untuk berpikir secara jernih itu diketepikan. Yang maju adalah emosi. Nah itu yang dikorbankan adalah rasionalitas di situ. Nyambung saya sekarang, tidak rasional, malah emosional. Gini, hukum itu mengenang terminologi. Ini yang sekarang sesat, tapi saya senang dari lihat CNN, termasuk yang kelasnya atas. Orang selalu katakan penistaan. Beda bahasa hukum. Ada penistaan, ada penghinaan. Bahasa Belandanya smalt insult itu kan. Kemudian lagi, insult itu kan. Itu sekarang itu konsep asli pasal 56 itu adalah bahasa Indonesia. Itu PNPS 165 pasal 4 tepatnya. Penodaan agama. Ya. Nah, kalau penistaan tuh saudaranya hina dina nista. Nah, kalau noda saudaranya sabun cuci. Nah itu, jadi perlu, makanya jangan sampai sesat ke masyarakat. Sekarang ada penyampaiannya ke masyarakat tadi proses sekali pembodohan, karena salah di hukum itu berbeda artinya. Tadi yang saya membohongi, hati-hati nanti menggunakan kualifikasi pembodohan dan penistaan. Karena kalau masuk penistaan sekarang politik hukumnya penghinaan delik aduan, hati-hati kan. Sedangkan yang benar itulah penodaan, karena itu asli penulisan bahasa Indonesia yang tidak ada di Belandanya penodaan itu. Sekali lagi, ini hati-hati. Tadi yang saya katakan bisa panjang cerita ini, gitu kan. Nah, maka sebenarnya ini jangan sampai tadi rasionalitasnya jadi terbalik, irasional. Karena ada emosional tadi kan. Karena proses hukum yang tentu saja prosesnya akan bisa lama dibanding proses politiknya yang bisa akan berakhir Februari. Dari Akta sendiri melihat jika kemudian Ahok ini akhirnya nanti misalnya terpilih tetap sebagai gubernur walaupun statusnya tersangka, ini menjadi masalah tidak buat Akta? Jadi lagi-lagi kita jangan ditarik-tarik ke arah politik sekali lagi. Mau Ahok jadi gubernur atau tidak, yang pasti proses hukum harus jalan. Harus tegas. Walaupun itu melebihi dari Februari mau itu ya? Februari atau tidak, tetap harus jalan. Karena kita untuk bukan menjegal, yang pasti orang melanggar daripada hukum harus ditindak. Udah itu aja, nggak lebih daripada itu. Ketika masalah status tersangka sudah ditetapkan, kemudian tentu saja akan ada pemeriksaan yang berjalan. Kebetulan juga sekarang adalah masa kampanye. Bagaimana Pak Ruhut? Apakah ini nanti akan mengganggu atau tidak? Kita ulas lebih lanjut. Setelah jeda, tetaplah di CNN Indonesia Breaking News. Saya ke Pak Robikin, melihat apa yang tercermin di media sosial ini kan kemudian ada saling dukung, kemudian juga saling yang kontra dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya meredakan hal ini, Pak? Iya, di dalam agama Islam itu ada beberapa kaidah. Misalnya tidak boleh suudzon, tidak boleh berburuk sangka. Misalnya tidak boleh menggunjing. Misalnya tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Dan bahkan ketika mendapatkan informasi yang belum pasti kebenarannya, tanda petik diwajibkan tabayun, klarifikasi. Tradisi itu dalam kurun waktu yang lama terpelihara dengan baik di kehidupan kita. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, dengan majunya teknologi, budaya itu tergerus. Orang kemudian mempercayai begitu saja secara take granted atas informasi yang beredar di sosmed. Karenanya kami sangat berbahagia
kalau kemudian seluruh pihak tidak begitu saja mempercayai dan cenderung berhati-hati dalam memberi informasi. Kalau belum pasti, jangan di-share ke pihak lain. Kalau tidak jelas sumbernya, jangan langsung dipercaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Permasalahan ini kan sangat sensitif. Dukung-mendukung seperti di media sosial ini bisa akan semakin memanaskan situasi atau bagaimana? Dukung-mendukung sejauh dilakukan dengan cara-cara yang sportif, saya kira nggak ada salahnya. Yang tidak boleh itu kan kemudian memfitnah, kemudian menyematkan isu sara dalam dukung-mendukung atau dalam upaya delegitimasi kepada pihak rival misalnya. Saya kira itu yang tidak sehat. Toh di dalam prinsip-prinsip demokrasi misalnya ada prinsip fairness. Prinsip fairness itu kalau kemudian dalam penyelenggaraan pemilu misalnya, maka itu juga harus dilakukan dalam proses penyelenggaraannya. Tidak hanya kemudian pada saat the day election, tetapi proses-prosesnya juga harus fair. Gitu. Nah, kalau kemudian prinsip fairness itu tidak bisa dijunjung tinggi oleh seluruh pihak ini ada kontestan, ada partai politik, ada masyarakat, termasuk juga ada pemilih misalnya, dan penyelenggara itu ada penyelenggaranya, ada pengawasnya misalnya, maka tidak mungkin bisa dicapai hasil elektoral yang baik. Maka sekali lagi menjunjung prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang fairness itu adalah tidak bisa tidak untuk tidak dilakukan seluruh pihak. Oke, saya ke Bang Ruhut sekarang. Bang Ruhut, tadi juga sempat disampaikan bahwa menurut kuasa hukum tim pemenangan Ahok begitu yang mengatakan bahwa tidak akan mengajukan pra-peradilan. Apa boleh tahu alasannya kenapa? Karena jujur kita katakan, kami kan patuh kepada hukum. Dan berkaitan dengan ini tugas siapa? Polisi sebagai Kantipmas, tugas mereka melakukan penyidikan. Dan itu mereka sudah lakukan dengan profesional. Ya kita hormati itu. Jadi artinya merasa tidak ada yang salah dari proses penetapan tersangkanya sehingga tidak perlu mengajukan pra-peradilan. Kalau kami apa yang terbaik lah. Karena itu di situ saya ya bangga dengan Pak Ahok ya. 2-3 hari betul apa yang dikatakan Pak Burhan tadi, kita sudah dengar beliau akan naik kelas. Ya, jadi tersangka. Ahok bicara sama saya, Bang, saya mau dijadikan tersangka. Jadi gimana, Ho? Oh, saya siap. Ya, nggak ada masalah. Kita harus patuh, Bang, dengan hukum. Itu. Ya, tapi pra-peradilan kan juga jalur langkah hukum sebenarnya. Langkah hukum memang belum final. Ini mengalah atau memang proses yang dilakukan oleh Polri sudah tidak ada yang salah sehingga tidak mau melakukan pra-peradilan, langsung ke substansinya. Maksud kita sebenarnya biar cepat selesai kan begitu. Oke. Ya, tapi betul apa yang dikatakan para senior pengamat ahli, antara pilkada dan proses hukum, apalagi tadi Kang Asep sudah menyinggung mengenai undang-undang pilkada, ya. Kalau kami berdoa, insya Allah Ahok menang. Kaitan dengan masalah hukum ini, inkrah itu di dalam undang-undang itu dikatakan menunggu inkrah itu paling cepat 3 tahun, Bos. 3 tahun. Jadi ya apalagi kita apalagi nggak ditahan, nggak dikejar waktu. Perlu saya clearkan, Mas Indra. Kan dari saya nyatat Pak ke Pak Ahok, saya salut tadi kan, apresiasi. Apa saya terima, saya ikhlas, tunggu di pengadilan. Nah, ketika kliennya yang namanya Pak Ahok sekali lagi ya menyatakan di pengadilan, nah gimana wong dia nggak kasih kuasa hukumnya pra-peradilan, artinya dia nggak mau main pra-peradilan. Jadi kuasanya jangan mau ngajakan pra-peradilan, wong kliennya juga nggak mau pra-peradilan, langsung di pengadilan kan. Maksudnya. Satu itu. Terlepas ada putusan pra-peradilan pasar pun putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau saya lihat dalam kasus ini saya juga termasuk yang tidak setuju tersangka menjadi objek penetapan tersangka menjadi pra-peradilan. Nah, saya lihat ketika proses formalnya penetapan tersangka cukup bukti atau bukti permulaan ya, sudah ngapain mau di pra-peradilan kan. Makanya saya bilang, saya apresiasi ke Pak Ahok terlepas apapun. Kata Pak, ya sudah, saya ikhlas di pengadilan saja.
Karena Pak Tito ngajak di pengadilan kan. Artinya apa? Dia nggak mau pra-peradilan. Saya kira. Dia bilang, so ajas peradilan, sembiring maaf ya, sederhana, mudah, biaya ringan kan. Iya, bagus tuh kenapa? Bagus. Orang Sumatera Utara tuh kita lahir karena orang Batak, orang Jawa, orang Madura, Bapak Betawi ya. Saya orang Sunda. Kebinekaan di situ. Maka orang Batak telah menyumbangkan ajas hukum namanya. Maaf sekali lagi Pak ya, tidak masuk penodaan. Itu Pak, ajas hukum itu berasal dari Sumatera Utara, Pak Sembiring. Sederhana, mudah, biaya ringan. Nah, ketika beliau Pak Ahok mengatakan biar cepat, biar ringan. Jadi bukan mengalah menurut Anda? Bukan, karena kan prinsipnya gini, kuasa hukum maju itu kan dapat surat kuasa khusus. Wong kliennya prinsipalnya nggak mau, pengen pengadilan, jangan-jangan walaupun dia pengacara, kok pra-peradilan nggak kawas ditolak. Mana surat kuasa hukumnya Anda? Wong kliennya minta cepat pakai ajas tadi sederhana, mudah, biar ringan. Ngapain pakai pra-peradilan? Saya lihat juga sebagai kalau pra-peradilan juga, saya kira polisi sudah tepat dan benar, ya, karena penetapan cukup bukti tadi, 2 alat bukti sudah terpenuhi kan. Nah sekarang mau apa lagi? Keterangan saksi ada, keterangan ahli sekali lagi. Formanya materi penyelidik yang berbeda tadi bukankah itu bisa menjadi? Bisa. Itu internal mereka yang tadi betul. Bisa menjadi celah, bisa diajukan. Nggak bisa, itu kan rahasia tidak akan mungkin terungkap dan seharusnya juga tidak boleh terungkap. Di sidang juga dulu di pengadilan nggak boleh itu kelah buk. Sekarang jadi dissenting opinion. Harusnya yang rahasia. Masalah soal mens rea tadi? Itu lain, nanti itu materi di sedang soal sengaja tuh will and waiting, apa yang mengetahui dan dikehendaki. Tapi nanti biarlah pengadilan, nanti hakim yang menilai itu kan. Sekali lagi kita hanya bicara formal kan, karena yang tahu data semuanya adalah pihak penyidik sekarang kan. Kita nggak bisa saya komentari. Secara pribadi saya boleh saya di kampus untuk bicara, tapi untuk di sini nggak boleh. Saya juga bisa berbeda pendapat. Tapi sekali lagi untuk pra peradilan supaya saya sekali apresiasi. Jadi apa? Kenapa dia tidak mengajukan pra peradilan? Ya sekarang mungkin dia telah memahami aturan KUHP dan ditunduk terhadap aturan undang-undang. Bahwa dia tahu bahwa pra peradilan itu hanya main di formalitas, namanya juga. Makanya kembali ke tadi ya, kalau memang gelar perkara terbuka terbatas ini akan diteruskan, maka mungkin begini, pada setiap kasus di mana polisi dicurigai, dibuka aja. Karena tadi pengalaman pada kami, ketika kami menyaksikan dari pagi sampai malam, terbuka kok bahwa ini ada dasar ini, ada masalah hukum yang kemudian didisputkan begitu ya, sehingga tadi nggak ada bahwa polisi ditekan dari mana gitu. Tapi gini Bang khawatirnya, nanti yang di Ahok-Ahokan kan banyak seluruh Indonesia, polisi kerjanya cuma begini-beginian, maka perlu dibatasi kan. Tapi kalau menarik perhatian nanti kan banyak teman-temannya beliau ini, ramein. Kata polisi, gua kerjain gini aja, kalian satu. Hanya bayangin, ini perkara tindak pidana umum, kejahatan luar biasa yang namanya korupsi, terorisme, narkotika, nggak gini kok. Masa perkara tidak umum kayak beginian Bu dirame-ramein terus. Dan bayangkan terlepas apa ini ya, tapi untuk acara kemarin itu ada cateringnya, lah dana dari mana itu? Bayangkan. Kalau memaksa polisi untuk berbuat macam-macam juga kan sebetulnya. Berarti istimewa banget nih penanganannya Pak Novel, jangan disebut setengah hati begitu. Tapi kita lanjutkan setelah jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan kita sekarang di CNN Indonesia Breaking News. Saya ingin tanya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, pemeriksaan akan berjalan setelah penetapan status tersangka ini mungkin juga akan bersama dengan jadwal kampanye begitu. Nah, ini bagaimana mengatur hal ini agar tidak kemudian merasa dirugikan sebenarnya waktu kampanye, tapi polisi tadi kan menyatakan tetap akan berjalan sesuai dengan koridornya. Pemeriksaannya pemeriksaan begitu. Kan kita tahu Ahok membawa ke MK kan mengenai masalah cuti. Artinya apa? Dia kan mau kerja. Dipanggil yang berwajib juga kerja kan. Kami sudah ada tim kok yang bisa turun ke lapangan. Jadi tidak perlu mengganggu kampanye dari seorang Ahok Jarot. Jarot kita bisa lihat. Bahkan kita kadang-kadang belusukan itu, ya Pak Ahok kemana, Pak Jarot, tim juga kemana. Dengan baju kotak-kotaknya kami. Karena gimana ya, mungkin karena Ahok sudah memberikan bukti, yang lain masih janji kan itu. Dan rakyat Jakarta sangat merasakan. Ya kalau petahana kan pasti begitu kan? Iya, tapi kan banyak juga. Tapi jadi tidak bukti ya? Jadi pasien KPK apa? Kalau dia kan anti korupsi. Pasien KPK. Itu fakta kan? Seberapa mengganggu Mas Burhan kira-kira nih? Kalau dari jadwal pemeriksaan dengan kampanye. Kalau dari data survei sebelumnya, memang efek elektoralnya besar.
ada 75% masyarakat yang puas terhadap kinerja seorang Ahok. Tetapi dari 75% tersebut kurang dari separuhnya yang mau memilih. Jadi efek agama atau etnik itu independen. Kalau bahasa statistiknya ya, independen artinya dia puas tapi nggak mau memilih, atau dia puas tapi saat yang sama karena Ahok bukan bagian dari mereka, bukan minah tapi minhum, itu ya nggak mau milih. Jadi independen antara performance, agama, etnik. Cuma memang kalau dibandingkan sama pemilu 2012, efek agama atau etnik itu secara koefisien itu lebih gede dampaknya ketimbang 2012. Sama-sama signifikan, sama-sama punya efek, punya prediktor gitu ya. Tetapi lagi-lagi sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya kan naik kelas nih dari persoalan pilihan hanya didasarkan pada faktor primordial. Ukurannya kan seharusnya pada asas meritokrasi kan. Apalagi Jakarta gitu. Maksud saya Jakarta dengan komposisi SES ya, pendidikan pendapatan 5 kali lipat lebih baik dari proporsi nasional, itu seharusnya kan cara pandang mereka untuk memilih terhadap kinerja incumbent ataupun lawan incumbent itu didasarkan pada semata-mata apakah orang ini layak atau tidak untuk menjabati posisi yang sangat krusial. Nah, kalau Jakarta saja gagal memberikan contoh untuk memberikan pilihan didasarkan pada faktor-faktor yang tadi primordial, lagi-lagi yang muncul lantas bagaimana dengan daerah lain yang tingkat pendidikan pendapatannya jauh di bawah rata-rata warga Jakarta, itu satu. Yang kedua, ini pelajaran penting karena bagaimanapun suka tidak suka ada banyak pendapat yang mengatakan majority privilege bermain dalam konteks ini. Kalau misalnya Ahok itu maju di pilkada Aceh misalnya, apakah dapat keistimewaan semacam ini? Dalam pengertian polisi dengan gegap gembita ya, antusias memprosesnya, kemudian seorang presiden kesana kemari gitu ya untuk tanda kutip menenteramkan emosi massa. Dan apakah akan terjadi juga demo besar misalnya kalau misalnya calon yang mengeluarkan dari daerah lain ini itu dari daerah lain yang tidak memiliki efek politis sebesar Jakarta. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, saya pribadi menganggap pernyataan Ahok dalam kasus Al-Maidah 51 itu politically stupid. Itu blunder. Tetapi untuk masuk ke wilayah hukum, tunggu dulu, ada banyak pakar yang berbeda pendapat gitu. Tetapi untuk melihat bahwa dia telah mengeluarkan pernyataan yang secara politik incorrect tadi, kalau memang itu ukurannya, ya tunggu tanggal 15. Apakah itu dihukum atau tidak oleh masyarakat? Dipilih atau tidak? Dipilih atau tidak. Gitu. Tetapi kalau untuk masuk wilayah hukum, kan dari awal sudah banyak yang berbeda pendapat ya, termasuk dari kalangan agamawan. Jadi lagi-lagi ini jadi semacam ujian kita sebenarnya sebagai bangsa ya, untuk naik kelas. Kalau lagi-lagi ukuran memilihnya hanya didasarkan pada persoalan primordial, jangan lupa Indonesia ini bukan hanya punya orang Islam, punya orang Kristen, punya orang Katolik, punya orang Buddha, punya orang Hindu. Indonesia ada kan ada agama-agama itu gitu loh. Jangan semata-mata karena majority privilege yang kemudian membuat orang punya kesan kalau ada orang di luar dari mayoritas yang punya potensi menang kemudian digagalkan dengan segala cara gitu. Kesan itu yang harusnya kita bisa hilangkan. Apalagi kalau nanti masuk ke persidangan terbuka. Kita boleh nanya ke beliau, karena beliau ahli politik kan. Iya, silakan. Kan tadi kan persoalan sensitif agama tadi. Jakarta ini kan mayoritas orang Islam. Mayoritas kan. Misalkan Pak Ruhut, saya bukan ini ya, doanya Pak Ruhut kan, nanti 15 Februari nanti Pak Ahok menang, apa bisa diartikan bahwa selama ya nggak ada masalah dengan Pak Ahok secara politik itu dilihat gitu. Kan bisa aja nanti kan 15 Februari Pak Ahok menang, padahal mayoritas di DKI ini orang Islam gitu kan, padahal dikatakan tadi Pak Ahok tuh menodai agama. Nah ternyata, sekarang kaitannya bisa nggak begitu? Ini kan andaikan ya. Iya bisa kan, maksudnya contoh, karena kan beliau lebih tahu persepsi kan dari politik. Kalau saya hukum, makanya saya tanya beliau, belajar sama beliau. Tahun 2012 isu semacam ini kan sudah dipakai pada waktu Pak Jokowi dengan Ahok maju sebagai calon gubernur, meskipun bukan nomor satunya ya yang non Muslim, tapi kan isu itu sudah dikoreng, sudah dieksploitasi. Tapi waktu itu kan efek agama atau etnik itu signifikan, tapi koefisiennya itu di bawah efek performan karena kepuasan terhadap incumbent saya itu lemah. Akhirnya masyarakat mencari alternatif begitu. Nah sekarang itu udah mulai kebalik gitu loh.
Berbeda. Bisa Ya? dibandingkan nggak? Yang kemarin kan juga selain isu agama kan isu suku kan, Betawi sama itu Jawa. biasanya koeksis, Mas. Jadi kebetulan ada koeksis, maksudnya ada paralel gitu ya, isu agama sama etnik, meskipun bisa dipisahkan sebenarnya dua-duanya kan, tidak selamanya misalnya yang etniknya A pasti agamanya A dan seterusnya. Nah, buat saya sih simpel. Ini ke depan ini sampai Februari tanggal 15 ini itu cobalah 17 ya. cari. Saya pribadi mengkritik keras Ahok dalam soal kebijakan reklamasi, soal penggusuran. Tapi kalau kemudian isu yang bisa kita uji dengan rasionalitas yang baik, dengan data yang jelas, itu dikalahkan oleh isu-isu primordial ini. Yang seperti ini maksudnya? Yang seperti ini gitu ya. Itu kan jadi kita melewatkan kesempatan berharga untuk menguji petahana didasarkan pada kinerja dia gitu. Orang lupa bahwa ada agenda lain yang seharusnya bisa kita energinya akan tersedot ke situ saja. Persis. Nah, makanya muncul gejala anti-intelektualisme tadi. Anti-intelektualisme itu bukan berarti kita bukan orang pintar saja yang ngomong, bukan. Orang yang tidak punya titel sarjana pun kalau kemudian dia bisa memakai ukuran data yang clear, punya aturan main yang jelas tadi yang disampaikan Pak Adrianus maupun Kang Asep, itu dia intelektual. Nah, yang sekarang orang pintar pun dengan gelar sarjana yang berteret-teret gitu ya, itu mengabaikan soal data. Yang muncul adalah emosi. Nah, itu yang paling dirugikan adalah kita semua. Jadi kalau sudah anti-intelektualisme yang mengemuka, korban pertama dari anti-intelektualisme adalah kebenaran. Orang beradab itu parameternya harusnya kinerja kan? Harusnya kinerja. Itulah kenapa kemudian perlu dibedakan antara peristiwa hukum dan peristiwa politiknya. Pilkada dan segala macam yang terjadi itu adalah proses politik atau peristiwa politik. Sementara terkait dengan Al-Maidah 51 adalah peristiwa hukum. Hemat saya agar kemudian gejala menurunnya tanda petik tingkat intelektual banyak pihak untuk membaca peristiwa ini, satu diantaranya harus dipisahkan pola penyelesaiannya. Biarkan hukum bekerja, tapi secara paralel biarkan juga politik berjalan sebagaimana seharusnya. Tidak kemudian saling mengintervensi. Membiarkan dua-duanya bekerja dengan baik, saya kira itu solusi. Agar kemudian tidak terjadi karut-marut untuk urusan ini. Oke, Pak Novel, saya ingin meminta kepastian begitu. Kalau tadi Anda disebutkan tadi juga menghormati proses hukum. Nah, proses hukum ini kan berarti mengikuti prosesnya. Bukan sejak awal sudah memiliki keyakinan bahwa kemudian ini salah. Nanti kalau misalnya kemudian putusannya berbeda dengan apa yang Anda yakini kan akan bisa menimbulkan kegaduhan. Nah, ini saya ingin yakinkan. Jadi Anda menghormati proses hukum, menyerahkan ini kepada proses hukum atau bagaimana? Jadi kita Anda masih memegang keyakinan itu? Kita tetap untuk menghormati proses hukum yang ada. Tapi proses hukum yang berkeadilan. Bukan proses hukum yang diintervensi dengan kepentingan politik. Gitu. Sejauh ini Anda melihat sudah ada intervensi tidak? Sejauh sampai ini tahap saya naik ke melihat penyidikan. ini di ulur-ulurnya proses demi proses itu sudah ada intervensi politik yang luar biasa gitu kan. Di ulur-ulur? Ya di ulur-ulur. Seharusnya itu kan proses yang sangat cepat yang kita lihat yang berbarengan dengan kasus ini, yaitu adik-adik kita di HMI, itu sangat cepat sekali. Langsung ditahan, langsung sebagai tersangka langsung ditahan. Ini diulur-ulur sampai masuk ke kemudian pendaftaran pemilu di KPUD. Sampai saat ini pun nanti ini adalah kita lihat lebih tadi Pak ini ahli hukum juga sebutkan yang luar biasa itu. Karena kenapa? Karena kepentingan politik sampai sebegitunya gitu dibawa diulur-ulur kita padahal proses-proses yang sebelumnya lagi-lagi kita mengacu kepada yang ada itu sangat sebentar dan sangat mudah. Hal bukan yang rumit dalam permasalahan ini, hal yang gampang, hal yang mudah. Padahal yang diceritakan banyak tadi itu sangat mengistimewakan kasus ini sehingga semua sampai kemudian dikawal berlebihan. Menurut Anda itu ini artinya sudah ada indikasi campur politik yang luar biasa. Bukan politik yang biasa lagi, bahkan ini politik yang luar biasa. Karena berbarengan dengan pilkada ini. Mas, saya boleh nanya nggak? Ya, misalkan gini, ini kan kita percaya tadi dalam menghormati proses hukum. Nah, kemudian saya percaya nih, pengadilan utara kan ke utara. Ini hakim utaranya sekelas Albertino, ketua pengadilan betul-betul. Kalau disembelih itu ya bukan keluar darah, tapi getah.
Misalkan sekali lagi saya minta, nanti sampai ke hakimnya tadi ditangani oleh hakim kelasnya Albertino lah, misalkan dibebaskan. Jadi kita tetap upaya-upaya daripada penegakan hukum ini kita cari. Kan bukan sekelas daripada Albertino yang lain, kan yang lain masih ada pakar-pakar hukum. Enggak, ini misalkan kalau saya kenal nih ketua pengadilan utara itu pasti ke utara. Saya mengenal hakim utara ketua pengadilan satu persis ya. Tadi saya bilang, misalkan ditangani Albertino lah ini kita kenal. Maksudnya kredibilitasnya gitu. Udah orang siapapun ini sekelas Artijo lah orang-orang ini kan. Nah, itu putusannya bebas ini misalkan umpamanya gitu kan. Nah, gimana akan kita lihat presentasi yang ada saja, nggak usah terlalu jauh-jauh terlalu berpatokan dengan apa yang sudah yang belum terjadi, tapi kita berpatokan sebelum yang terjadi, jurisprudensinya bagaimana. Itu semua udah terjadi. Artinya kalau kita lihat presentasinya, ambil dong yang terbanyak, jangan yang sedikit. Artinya kalau sedikit itu ada keganjilan, ada keanehan. Ini bukan hal yang baru, ini hal yang berulang-ulang. Jadi intinya masih hal yang berkali-kali. Jadi intinya masih akan melihat nanti prosesnya seperti apa. Kalau menurut Anda tidak berkeadilan, Anda akan melakukan. Tapi masih koridor hukum ya? Dalam koridor hukum tentunya. Pasti itu Anda bisa jamin seperti itu ya? Pasti saya jamin, kita jamin, kami jamin dalam proses koridor hukum. Nggak lebih daripada itu. Setuju Anda kalau proses akan tetap dalam koridor hukum? Seperti yang kita negara hukum, ya. Dan kita karena saya orang hukum, nggak bisa kes satu dengan kes yang satu kita samakan. Harus diingat, ada pepatah lain lubuk lain ikannya. Ya, jadi kalau semua kita samakan ya rame nanti. Jadi nggak bisa dipandang semuanya harus sama. Oh harus sama nggak bisa. Diskriminasi, artinya diskriminasi berlaku. Kalau sudah begini, iya. Setuju Anda disebut diskriminasi tadi. Karena gini, kita dari tadi bicara harus sama. Kita bicara hukum. Iya, bicara hukum harus. Hukum itu bukan ilmu eksat. 2 tambah 2 tidak selalu 4, bisa 6, 7, 8, 9. Tolonglah, ini ilmu sosial. Jangan kita jadikan ini ilmu eksat. Ya, saya rasa dunia pun tahu itu. Intinya kita semua harus sepakat bahwa apapun yang dilakukan kalau tidak puas koridor hukum, sepakat di awal seperti perbincangan ini dimulai, menghormati proses hukum, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Itu ya, kita pegang di situ dulu, walaupun ada perbedaan pandangan, tapi kita akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Bapak narasumber telah bergabung bersama kami. Selamat malam.